Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Rianda Utari dan kawan-kawanku sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang berjudul proses sensorik pada indera pendengaran. Sebelum itu, marilah kita memperkenalkan diri. Jadi, kelompok saya ada Azmi, ada Bunga, ada Danti, ada Dania, ada Dia, saya sendiri, dan ada Devita. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk kepada materi yang pertama. Materi yang pertama akan menjelaskan tentang fungsi telinga. Telinga berfungsi untuk memancarkan versi suara dengan akurasi yang tinggi dari luar kepada otak untuk dianalisis dan diinterpretasikan. Suara harus disalurkan dengan cara yang dapat mempertahankan informasi mengenai lokasi, frekuensi, membantu mengenali suara anak-anak dengan suara orang dewasa, dan timbrenya, membantu mengenali suara saat ditelepon. Selanjutnya, Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai struktur telinga. Struktur telinga seperti yang sudah kita tahu dan yang sudah kita pelajari saat di sekolahan, bahwa telinga terbagi menjadi 3 bagian. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Barangkali teman-teman lupa mengenai bagian-bagian telinga ini, saya akan mencoba menjelaskannya secara singkat. Yang pertama ada telinga bagian luar. Telinga bagian luar ini terdiri atas daun telinga dan saluran auditori luar. Daun telinga yang terbentuk seperti corong adalah bagian dari luar telinga. Daun telinga juga mengumpulkan bunyi dan menyalurkan ke bagian dalam telinga. Yang kedua ada telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah ini menyalurkan suara ke gendang telinga, tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanguardi ke bagian dalam telinga. Gendang telinga sendiri adalah membran yang bergerak sebagai respon terhadap bunyi. Sedangkan tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanguardi adalah jaringan 3 tulang kecil yang ada di tubuh manusia. Ketika tulang ini bergetar, maka akan menyalurkan gelombang bunyi ke telinga bagian dalam yang berisi cairan. Dan yang terakhir ada telinga dalam. Telinga dalam berfungsi untuk mengubah gelombang bunyi menjadi impuls saraf dan mengirimnya ke otak. Telinga dalam terdiri dari yang pertama ada tulang sanguardi. Tulang sanguardi ini terhubung pada membran jendela oval yang menyalurkan bunyi ke rumah siput. Yang kedua ada rumah siput yang strukturnya berbentuk pipa yang dipenuhi dengan cairan yang melengkung seperti siput. Yang ketiga ada membran basilaris yang berada di dinding dalam dan di sepanjang rumah siput. Membran basilaris ini memiliki perbedaan kelenturan dan ketebalan pada bagian bawah rumah siput yang memungkinkan area yang berada pada membran basilaris untuk bergetar lebih intens ketika dihadapkan pada frekuensi bunyi yang berbeda. Selanjutnya, mari kita simak video mengenai bagaimana sih telinga bekerja itu. The ears collect sounds and turn them into messages for the brain to interpret. They also send information about balance to the brain. 3 sections of the ear work together to make this happen. They are the outer ear, the middle ear, and the inner ear. The outer ear is made up of the pinna and the ear canal. These parts gather sounds from the environment and funnel them into the middle ear. The middle ear takes these sounds and turns them into vibrations. Sounds that come into the middle ear hit the eardrum, causing it to move. The eustachian tube helps the eardrum to work well by keeping the air pressure balanced on both sides. When the eardrum moves, it makes 3 small bones, called ossicles, vibrate. The vibrations are then sent to the inner ear. The inner ear receives vibrations and changes them into messages that go to the brain. These messages are called nerve signals. The inner ear is made up of the cochlea and the vestibule.
which includes the semicircular canals. The cochlea has fluid in it that moves like a wave. This happens when vibrations come in from the middle ear. The moving fluid causes hair cells to make nerve signals about sound. Semicircular canals also use moving fluid to create nerve signals that help with balance. Then, the signals from the cochlea travel along the auditory nerve. Signals from the semicircular canals go along the vestibular nerve. These two nerves come together and lead to the brain. There, the brain decodes the signals to get information about sound and balance. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori pendengaran. Yang pertama yaitu teori tempat atau place teori. Teori ini menyatakan bahwa setiap frekuensi menghasilkan getaran pada titik tertentu di membran basilaris. George von Becke pada tahun 1960 mempelajari efek getaran yang diaplikasikan jendela oval di membran basilaris pada mayat manusia. Melalui mikroskop, rangsangan menghasilkan gelombang yang bergerak di membran basilaris. Bunyi dengan frekuensi tinggi merangsang area pasti di membran basilaris. Sebaliknya, suara bunyi frekuensi rendah menyebabkan bagian membran basilaris yang luas bergerak, sehingga sulit menentukan tempat yang maksimal. Lalu yang kedua yaitu teori frekuensi atau frekuensi teori. Teori ini menjawab masalah dengan menyatakan bahwa persepsi mengenai frekuensi bunyi tergantung seberapa sering saraf auditori mengeluarkan sinyal. Bunyi dengan frekuensi tinggi menyebabkan saraf auditori mengeluarkan sinyal lebih sering dibandingkan bunyi frekuensi rendah. Lalu yang selanjutnya yaitu teori persepsi nada. Upaya untuk menjelaskan bagaimana telinga menyandikan frekuensi menjadi nada telah dilakukan oleh para ahli. Di antaranya yaitu teori yang dikemukakan oleh Lord Rutherford pada tahun 1886 yang menyatakan bahwa gelombang suara menyebabkan seluruh membran basilaris bergetar. Kecepatan getaran sesuai dengan frekuensi suara dan kecepatan getaran membran menentukan kecepatan impuls rambut saraf di saraf auditorius. Jika terdapat gelombang suara dengan frekuensi 1000 Hz, maka akan menyebabkan membran basilaris bergetar 1000 kali per detik, yang menyebabkan saraf di auditorius memicu 1000 impuls per detik, dan otak menginterpretasikan hal ini sebagai nada tertentu. Teori ini disebut dengan teori temporal atau teori frekuensi. Lalu yang kedua yaitu teori yang diajukan oleh Joseph Richard Duvernay pada tahun 1683 yang menyatakan bahwa frekuensi disandingkan menjadi nada secara mekanis, yaitu melalui resonansi. Jika garpu tala diketuk dengan piano, dawai piano yang senada dengan frekuensi garpu tala mulai bergetar. Telinga bekerja dengan cara yang serupa. Telinga memiliki struktur seperti instrumen berdawai, dengan tiap bagiannya sesuai dengan frekuensi tertentu. Sehingga, jika frekuensi tersebut dipresentasikan ke telinga, bagian yang bersesuaian yang akan bergetar. Gagasan ini terbukti benar. Struktur itu adalah membran basilaris. Selanjutnya yang ketiga, yaitu teori yang diajukan oleh Hermann von Helmholtz pada tahun 1800, yang mengembangkan hipotesis resonansi menjadi teori tempat tentang persepsi nada. Teori ini menyatakan bahwa tiap tempat spesifik di sepanjang membran basilaris akan menghasilkan sensasi-sensasi nada khusus. Dalam faktanya, ada banyak tempat di membran basilaris yang sesuai dengan banyak reseptor untuk nada. Lalu yang keempat, pada tahun 1940-an, George von Becke mengukur pergerakan membrana basilaris melalui lubang kecil yang dibor di koklea. Dengan mempelajari koklea guinea pigs dan kadaver manusia, ia menunjukkan bahwa walaupun seluruh membran bergerak untuk sebagian besar frekuensi, tempat pergerakan maksimum tergantung pada frekuensi yang terdengar. Frekuensi tinggi menyebabkan getaran pada ujung terjauh membran basilaris. Pada saat frekuensi meningkat, pola getaran bergerak menuju foramen oval. Baik, kesimpulan dari teori-teori tersebut yaitu masing-masing dari teori di atas memiliki kelemahan yang belum sempat terjawab.
Teori temporal memiliki masalah ketika berhadapan dengan nada berfrekuensi tinggi, di mana serabut saraf terbukti memiliki kecepatan pemicuan maksimal sekitar 1000 impuls per detik. Akibatnya, teori ini tidak dapat menjawab fakta bahwa telinga manusia mampu mendengar nada dengan frekuensi lebih dari 1000 Hz. Sedangkan, teori tempat mendapatkan kesulitan ketika menjelaskan nada dengan frekuensi rendah. Menurut teori ini, pada frekuensi di bawah 50 Hz, semua bagian membrana basiliar bergetar kira-kira sama. Nah, hal ini berarti semua reseptor teraktivasi sama. Artinya, telinga tidak dapat membedakan frekuensi di bawah 50 Hz. Akan tetapi, dalam faktanya, telinga dapat membedakan nada dengan frekuensi sampai serendah 20 Hz. Dari kelemahan yang ditimbulkan oleh masing-masing teori tersebut, ada yang ingin menggabungkan di antara keduanya dan menjadikan kelemahan itu untuk saling melengkapi. Artinya, dalam menjelaskan frekuensi rendah dapat menggunakan teori temporal, dan dalam menjelaskan frekuensi tinggi dapat menggunakan teori tempat. Namun demikian, penggabungan ini juga tidak dapat menjelaskan mekanisme peralihan peran itu secara jelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penelitian apakah iPod bisa merusak pendengaran kita. Jadi, di sini ada penelitian yang dilakukan oleh Corey Purdnov dan Brian Flinger pada tahun 2006. Mereka itu menemukan bahwa ternyata orang biasa itu dapat mendengarkan iPod secara aman hampir selama pada volume 70%. Nah, penelitian itu menyimpulkan bahwa mereka yang suka mendengarkan dengan volume lebih keras itu seharusnya tidak mendengarkan selama itu, tidak lebih dari 5 jam. Nah, misalnya, jika kita mendengarkan musik pada volume sekitar 90%, maka sebaiknya kita tidak mendengarkan lebih dari 90 menit. Selain itu, ada hal lain yang penting dalam masalah ini, yaitu lingkungan tempat orang tersebut mendengarkan musik. Jadi, lingkungan orang yang sedang mendengarkan musik ini juga ternyata berpengaruh pada bisa merusaknya pendengaran yang kita bisa rasakan akibat iPod ini. Karena, jika subjek mendengarkan musik pada lingkungan yang bising, itu bisa menyebabkan besar kemungkinan mereka itu akan menaikkan volume suara iPod mereka. Akibatnya, hal tersebut itu bisa dikarenakan karena suara bising di luar itu dapat lebih banyak diserap dan didapatkan dibanding dari pemakaian iPod. Selain itu, hal menarik dari penelitian ini didapat pula ternyata efek terhadap pendengaran tidak dipengaruhi oleh pemilihan musik subjek penelitian. Jadi, apapun kayak genre musiknya itu tuh tidak berpengaruh pada pendengaran kita, tapi yang berpengaruhnya itu adalah volume yang lebih keras dan juga waktu yang kita habiskan untuk mendengarkan musik melalui iPod. Udah. Nah, selanjutnya ada pemrosesan auditori di otak. Setelah energi dari lingkungan diterima oleh reseptor, energi ini harus diteruskan ke otak untuk diproses dan diinterpretasi. Pada sistem auditori, informasi mengenai bunyi bergerak dari sel rambut pada telinga bagian dalam menuju syaraf auditori atau auditory nerve yang membawa impuls saraf menuju area auditori di otak. Kita ingat bahwa pergerakan sel rambut mengubah rangsangan fisik gelombang bunyi menjadi potensial aksi impuls saraf. Nah, informasi auditori ini bergerak melalui jalur auditori yang melewati jalur transmisi elektrokimia yang lebih kompleks dibandingkan dengan jalur informasi visual. Kebanyakan sinaps berada di sekitar jalur auditori, dengan kebanyakan serat bersilangan di tengah antar hemisfer. Pada korteks cerebrum, meskipun sebagian langsung diarahkan ke hemisfer pada sisi yang sama dengan telinga yang menerima. Hal ini berarti kebanyakan informasi auditori dari telinga kiri menuju ke bagian otak kanan, tetapi sebagian juga menuju bagian otak kiri. Saraf auditori memanjang mulai dari rumah sifut ke bagian otak, ke batang otak, dengan beberapa serat bersilangan di tengah. Korteks tujuan kebanyakan serat ini adalah lobus temporal otak atau di bawah dahi. Nah, tadi kan lumayan kompleks ya pemrosesan auditori di otak. Untuk lebih jelasnya kita simak dulu video berikut ini. You hear the gentle laugh of waves, the distant cawing of a seagull,
But then an annoying whine interrupts the piece, getting closer and closer and closer until, whack! You dispatch the offending mosquito and calm is restored. How did you detect that noise from afar and target its maker with such precision? The ability to recognize sounds and identify their location is possible thanks to the auditory system. That's comprised of two main parts, the ear and the brain. The ear's task is to convert sound energy into neural signals. The brain's is to receive and process the information those signals contain. To understand how that works, we can follow a sound on its journey into the ear. The source of a sound creates vibrations that travel as waves of pressure through particles in air, liquids, or solids. But our inner ear, called the cochlea, is actually filled with saltwater-like fluids. So the first problem to solve is how to convert those sound waves, wherever they're coming from, into waves in the fluid. The solution is the eardrum, or tympanic membrane, and the tiny bones of the middle ear. Those convert the large movements of the eardrum into pressure waves in the fluid of the cochlea. When sound enters the ear canal, it hits the eardrum and makes it vibrate like the head of a drum. The vibrating eardrum jerks a bone called the hammer, which hits the anvil and moves the third bone, called the stapes. Its motion pushes the fluid within the long chambers of the cochlea. Once there, the sound vibrations have finally been converted into vibrations of a fluid, and they travel like a wave from one end of the cochlea to the other. A surface called the basilar membrane runs the length of the cochlea. It's lined with hair cells that have specialized components called stereocilia, which move with the vibrations of the cochlear fluid and the basilar membrane. This movement triggers a signal that travels through the hair cell into the auditory nerve, then onward to the brain, which interprets it as a specific sound. When a sound makes the basilar membrane vibrate, not every hair cell moves, only selected ones, depending on the frequency of the sound. This comes down to some fine engineering. At one end, the basilar membrane is stiff, vibrating only in response to short wavelength, high-frequency sounds. The other is more flexible, vibrating only in the presence of longer wavelength, low-frequency sounds. So the noises made by the seagull and mosquito vibrate different locations on the basilar membrane, like playing different keys on a piano. But that's not all that's going on. The brain still has another important task to fulfill, identifying where a sound is coming from. For that, it compares the sounds coming into the two ears to locate the source in space. A sound from directly in front of you will reach both your ears at the same time. You'll also hear it at the same intensity in each ear. However, a low-frequency sound coming from one side will reach the near ear microseconds before the far one, and high-frequency sounds will sound more intense to the near ear because they're blocked from the far ear by your head. These strands of information reach special parts of the brainstem that analyze time and intensity differences between your ears. They send the results of their analysis up to the auditory cortex. Now the brain has all the information it needs, the patterns of activity that tell us what the sound is, and information about where it is in space. Not everyone has normal hearing. Hearing loss is the third most common chronic disease in the world. Exposure to loud noises and some drugs can kill hair cells, preventing signals from traveling from the ear to the brain. Diseases like osteosclerosis freeze the tiny bones in the ear so they no longer vibrate. And with tinnitus, the brain does strange things to make us think there's a sound when there isn't one. But when it does work, our hearing is an incredible, elegant system. Our ears enclose a fine-tuned piece of biological machinery that converts the cacophony of vibrations in the air around us into precisely tuned electrical impulses that distinguish claps, taps, sighs, and flies. Dive deeper into the complex world of your senses with this playlist.
Baik, selanjutnya yaitu materi mengenai melokalisasi bunyi. Membran basilaris memberikan kita informasi mengenai frekuensi. Apa itu frekuensi? Frekuensi adalah ukuran jumlah terjadinya sebuah peristiwa dalam satu waktu, atau juga bisa diartikan sebagai jumlah getaran yang dihasilkan setiap 1 detik. Membran basilaris juga memberikan informasi mengenai tinggi nada dan kekomplekan suara, tetapi tidak menunjukkan pada kita dari mana lokasi suara tersebut. Contohnya, saat kita mendengar suara kicauan burung, membran basilaris tidak menunjukkan pada kita di mana lokasi kicauan burung tersebut, karena setiap telinga menerima rangsangan yang agak berbeda dari setiap bunyi. Bunyi yang mencapai satu telinga lebih intens dibandingkan bunyi yang mencapai telinga lain. Hal ini dikarenakan 2 alasan. Yang pertama, ia merambat pada jarak yang lebih pendek. Alasan yang kedua, telinga yang lain berada pada daerah yang disebut dengan bayangan suara atau sound shadow dari kepala pendengar, yang mengakibatkan hambatan dan mengurangi intensitas bunyi. Dengan demikian, bunyi dengan frekuensi tinggi merangsang area pasti di membran basilaris. Sebaliknya, suara bunyi frekuensi rendah menyebabkan bagian membran basilaris yang luas bergerak, sehingga sulit menentukan tempat yang maksimal. Mengapa demikian? Seperti tadi yang sudah dijelaskan mengenai teori frekuensi. Teori frekuensi ini menjawab akan permasalahan ini dengan menyatakan bahwa persepsi mengenai frekuensi bunyi tergantung seberapa sering saraf auditori mengeluarkan sinyal. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator.